warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobat SHC, kita jumpa lagi di dalam perbincangan menarik ya. Sebelumnya saya sapa dulu sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Semoga tetap dalam lindungan Allah dan sehat walafiat. Amin. Baik sobat SHC, pada kesempatan hari ini saya akan mengulas beberapa materi ya. Jadi hari ini saya akan mengulas terkait dengan politik, partai politik. Yang sebelumnya di video sebelumnya saya sudah memaparkan terkait dengan politik itu apa, dan rentetannya itu apa saja. Sudah saya buat video sebelumnya. Jadi hari ini saya akan memaparkan terkait dengan partai politik ya. Partai politik lahir, di mana partai politik dianggap sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, sehingga adanya partai politik bukan hanya lembaga yang mementingkan pada individu, pada kelompok ataupun pada lembaga, tetapi partai politik lahir dengan membawa bermacam-macam kemanfaatan. Jadi partai politik di sini dianggap sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Tatkala seorang pemimpin membuat sebuah kebijakan, membuat sebuah keputusan, membuat sebuah tatanan yang nantinya akan dimanfaatkan oleh semua rakyat, tentu ini harus melibatkan masyarakat. Maka dari itu adanya partai politik ini sebagai penghubung antara partai politik, antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi di sini saya akan mengulas terkait dengan partai politik. Partai politik itu apa sebenarnya? Jadi kita berangkat dari definisi dari ilmuwan Profesor Miriam Budiarjo, itu mengatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisasi, yang anggotanya mempunyai orientasi, mempunyai nilai-nilai, dan mempunyai cita-cita yang sama. Jadi partai politik yang didefinisikan oleh Miriam ini tentu jelas sebuah kelompok, sebuah organisasi mempunyai tujuan-tujuan, di mana tujuan tersebut sangatlah memihak kepada masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan individu, bukan hanya untuk kepentingan kelompok. Jadi partai politik ini memang sudah layak dianggap sebagai penyambung lidah rakyat. Maka dari itu partai politik di sini dianggap sebagai nahkoda, sebagai promotor untuk mengantarkan seseorang yang mempunyai prestasi, mempunyai jiwa militan, mempunyai semangat yang tinggi, sehingga seseorang tersebut mampu merenovasi kehidupannya mereka itu masing-masing dengan melalui partai politik. Itulah definisi yang disampaikan oleh ilmuwan Miriam Budiarjo. Dan di sini yang kedua, saya akan membicarakan sebuah terbentuknya partai politik. Partai politik tentu mempunyai fungsi, tentu mempunyai tujuan. Apa yang menjadi tujuan tersebut sehingga partai politik dibentuk dan dilegalkan oleh pemerintah? Jadi di sini dari kutipan yang sama dari Miriam Budiarjo bahwa tujuan partai politik adalah untuk memperoleh kekuasaan dan membuat kekuasaan dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakannya. Jadi fungsi dari partai itu sendiri tentu jelas bahwa partai politik dengan bertujuan ingin berkompetisi, ingin melanjutkan karirnya yang lebih tinggi, ingin mengikuti kontestasi yang mana kontestasi tersebut dilegalkan oleh pemerintah dengan melalui jaringan partai politik. Itulah tujuan dari adanya partai politik, sehingga tatkala seseorang ingin
menjabat, tatkala seorang ingin menjadi pejabat, ingin menjadi orang yang berpengaruh, baik itu dari kabupaten, baik level pemerintah pusat, tentu harus melalui partai politik. Itulah tujuannya, sehingga tujuan ini memperoleh kemanfaatan bagi yang membuat dan yang ikut berpartisipasi dalam kehidupan berpartai dan berpolitik. Jadi tidak semena-mena adanya pembuatan partai politik itu sendiri tentu untuk melaksanakan sebuah kewajibannya, yakni untuk mengatur, untuk melaksanakan kebijakan, untuk memutuskan di mana keputusan tersebut yang dilandaskan untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan bersama. Yang ketiga di sini terkait dengan fungsi. Adanya partai politik tentu ada fungsi. Fungsi partai politik itu sebagai apa? Dari kutipan yang sama, Miriam Bryarjo mengatakan bahwa fungsi dari partai politik tersebut ialah sebagai alat ya, untuk mengkomunikasikan pandangan dan prinsip partai, program kerja partai, dan suatu gagasan. Jadi fungsi dari partai politik tersebut dianggap sebagai panutan, dianggap sebagai bimbingan, dianggap sebagai pengantar, karena dari fungsi itu sendiri memberikan sebuah ruang terhadap masyarakat agar seseorang yang membuat partai politik dengan fungsi-fungsi dan tujuan-tujuan yang selaras dan lurus untuk kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Baik, Sobat SHC, mungkin sampai di sini pemaparan materi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata, apabila ada ucapan, apabila ada penjelasan yang kurang detail, kurang memuaskan untuk para sahabat-sahabat SHC, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin sampai di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.